ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'. Innar rajul sak temene wong lanang min ahlil jannati sangking penduduk swarga iku la yu'ta den paringi sapa ar-rajul iku la yu'ta den paringi sapa rajul quwwata mi'ati rajulin ing kekuatane 100 wong lanang 100 wong lanang fil akli ing dalem mangan wasyurbi lan nginum wasyahwati lan syahwah keinginan pengetero pengetero dalam apa-apainan dalam angkuyan kelampi kenangan roma syahwah wal jima lan jima apolong bi keluarga ben rajinah. Hajatu ahadihim utawi hajate salah suwijine ahlil jannah maksudnya kemi ben padengah hajatu ahadihim tining hajate utawi hajate salah suwijine ahlil jannah tegese bauluhum wa ghaid kunniya anil bauli wal ghaid. Ini kinayah dari kencing dan kotoran yang keluar dari penduduk sorga itu arakun ikut dadi keringet pelo yafi tukang lober yafi tukang lober opo arakun yafi tukang lober opo arakun minjil dihi sangking kulite ahadihim atau ahlil jannah faidan maka ing dalam nalikane yafidu minjil dihi idza faidan maka ing dalam nalikane yafidu minjil dihi romoro ya idan batnuhu utawi wetenge ahadihim iku qaddamarah teman-teman wis ngelimpet atau ageling ngelimpet artinya apa ya tak raja iku qaddamarah dhamaror ya dhammu ba'dihi ala ba'din dhammu ba'd mengumpulkan satu dengan yang lain elempet sehingga dadi kenik boleh pada etampe itu dhamaro pakaian ketika beber pas etampe boleh elipet dadi tabung oleh ke maringakan aja pada kene tampe boleh akhirnya tak kenyang. Innar rajul min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Ini perbedaannya antara dunia dan sorga. Tentu berbeda. Kalau sama bukan sorga. Pakanannya berbeda. Tempatnya berbeda. Minumannya berbeda. Makanannya berbeda. Bahkan dikatakan setiap buah yang diambil dari pohon sorga seketika itu Allah ganti dengan buah yang lain di tempat yang sama. Jadi langsung berbuah. Artinya Allah tidak meninggalkan satu pohon di sorga tanpa buah. Karena buah itu zinatul asjar, hiasannya pohon, dan sorga adalah tempat perhiasan. Makanya tidak pernah ditemukan di sorga itu pohon yang tanpa buah. Ketika diambil seketika Allah mengganti dengan buah yang lain di tempat yang sama. Begitu juga rasa buah-buahan sorga itu tidak sama dengan rasa buah yang ada di dunia, walaupun bentuknya sama.
Apel dunia dengan apel sorga rasanya berbeda. Dan setiap apel sorga itu memiliki rasa yang berbeda-beda, walaupun sama-sama apel. Bagaimana dengan buah selain apel? Karena memang sorga Allah sediakan sebagai tempat kenikmatan bagi penduduk sorga yang ada di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran kenikmatan. Adapun dunia ini bukan tempatnya nikmat, bukan tempatnya kenikmatan. Ad-dunya darul bala. Dunia ini bukan tempat bernikmat-nikmat. Dunia ini adalah tempat ajang untuk beribadah, ladang ta'ah. Ya. Darul bala, tempat ujian. Bagaimana kita hidup di dunia ditempa dengan berbagai ibadah, ujian, bencana. Dan siapapun yang bersabar, maka Allah angkat derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin, kata baginda Nabi besar Muhammad, tidak akan pernah istirahat. Tentu istirahat dari ta'ah, dari ibadah, hingga dia meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, istirahah. Dia beristirahat. Istirahat dari lelahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin tidak pernah istirahat dari ibadah. Tidak pernah istirahat dari lelah di dalam ta'ah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran kenikmatan yang ada di sorga. Juga penduduknya, orang-orangnya itu juga berbeda. Orang-orangnya juga berbeda. Buahnya berbeda, makanannya berbeda, minumannya berbeda, madunya, sorga dengan dunia berbeda, airnya berbeda, sungainya berbeda, lautnya berbeda. Termasuk juga orang-orangnya. Orang dunia dengan laki dunia, laki-laki dunia dengan laki-laki sorga tentu berbeda. Ini yang disebutkan dalam hadis, innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki sorga, laki-laki sorga, bukan laki-laki dunia, min ahlil jannah, daripada penduduk sorga. Kelihatannya aja udah berbeda. Kalau penduduk sorga itu kelihatannya seperti orang umur 30 tahunan. Tidak pernah kita jumpai ada orang yang mukanya umur hingga 70-60 tahun, tua. Nggak ada orang tua di sorga. Semuanya rata-rata kisaran 30 tahunan umurnya penduduk sorga. Juga mukanya nggak ada yang jelek. Penduduk sorga nggak ada yang jelek. Ketika seseorang masuk ke dalam sorga, mukanya berubah menjadi muka yang bercahaya, bersinar, tampan. Umurnya rata-rata 30 tahunan. Termasuk juga kekuatan yang Allah berikan. 100 lebih kuat kali lipat dari kekuatan laki-laki dunia. Dalam hal apapun. Fil aklih, di dalam kekuatan makannya. Wasyurbi, dan minumnya. Kalau di dunia makan satu piring udah nggak kuat, kenyang. Dikasih satu piring lagi udah nggak kuat. Walaupun makanannya enak. Begitu juga asyurb, minuman. Udah minum 2 gelas, perut udah terasa kembung. Udah nggak bisa minum lagi. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di sorga, bisa
minum 100 gelas, mi'atah rajulin. Kalau satu laki-laki di dunia mampu makan satu piring atau 2 piring, misal satu piring nasi penuh, di sorga bisa 100 piring tanpa merasa kembung, tanpa merasa kenyang. Itu kekuatan yang Allah berikan kepada penduduk sorga, karena makan itu nikmat. Kalau makannya penduduk sorga itu dibatasi, seperti halnya orang yang ada di dunia, maka tujuan darun ni'mah, tempatnya nikmat itu tidak terpenuhi. Karena makan itu nikmat, maka oleh Allah tidak dibatasi, sehingga mampu makan, dan Allah berikan kekuatan di atas 100 laki-laki dunia, makan terus, dan tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah sakit perut. Jadi di sorga itu nggak ada WC, nggak ada toilet. Toilet itu hanya ada di dunia. Karena berapa banyak makanan yang dimakan oleh penduduk sorga tidak pernah sakit perut, tidak pernah mules, tidak pernah diare. Fil akli wasyurbi, dan minum. Nah, makan dan minum kalau kebanyakan itu kan buruk, jelek, ya, kasratul akal. Itu kalau di dunia. Kasratul akal wasyurb, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, itu mazmum, tercela, perilaku yang buruk apabila di dunia. Tidak dengan mereka penduduk sorga yang berada di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak makan sama sekali tidak menyebabkan mereka tercela. Beda. Kasratul akal di dunia itu tercela. Kalau santri di pondok kerjaannya hanya makan, minum, maka itu buruk, jelek. Kenapa? Kenapa di dunia banyak makan itu jelek, sedangkan di sorga itu justru justru satu kemuliaan yang Allah berikan hingga memiliki 100 kali lipat lebih kuat dari penduduk dunia. Karena banyak makan di dunia itu menyebabkan apa? Malas. Orang kalau banyak makan di dunia santri kerjaannya makan terus, maka bawaannya males, bawaannya mau ibadah berat, mau ngaji berat, mau tangi malam berat. Karena apa? Karena perutnya penuh, karena banyak makan, bawaannya mau tidur. Itu yang menyebabkan kasratul akal wasyurb di dunia itu tercela, jelek. Adapun di sorga, orang sorga banyak makan hingga 100 piring tidak menyebabkan mereka ngantuk, tidak menyebabkan mereka malas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tercela itu bukan banyaknya makannya, tetapi dampak yang disebabkan oleh banyak makan. Malas, terasa berat, bawaannya mau tidur, maka apapun yang menyebabkan seseorang itu berat di dalam ibadah, maka tercela. Apapun itu, teman iya, makanan iya, minuman iya, pergaulan iya, apapun yang menyebabkan kita berat untuk
melangkah di dalam ibadah kita kepada Allah, maka sesuatu itu tercela di dalam syariat dan agama. Fil akli wasyurbi, di dalam makan dan minum, memiliki 100 kali lipat lebih kuat. Makanya kalau lomba apa? Lomba makan, mukbang, lomba makan, paling banyak bisa menghabiskan 2 piring. Udah nggak bisa nambah. Itu kalau di dunia. Sekuat-kuatnya orang makan di dunia tidak sampai menghabiskan 10 piring. Mukbang, lomba mukbang. Karena apa? Karena perutnya terbatas. Fil akli wasyurbi. Karena makanan ketika masuk ke dalam perut, digiling, lalu kemudian ampasnya itu berupa kotoran dan kencing. Dan kotoran itu harus dibuang. Itu kalau di dunia. Ketika tidak dibuang, maka terasa penuh. Perutnya terasa penuh. Dan tidak bisa makan lagi. Wasyahwah, dan syahwat. Syahwat apa? Keinginan. Syahwatnya penduduk sorga itu 100 kali lebih kuat dari syahwatnya penduduk dunia. Dalam syahwat apapun. Keinginan fil malbus, di dalam pakaian, maskan, di dalam tempat tinggal, keinginan 100 kali lipat lebih kuat dari keinginan dan syahwatnya ahli dunia atau penduduk dunia. Dan setiap keinginannya penduduk sorga itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Penduduk dunia itu punya keinginan yang banyak. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Syahwat. Syahwat itu keinginan. Syahwat fil maskan. Keinginan di dalam tempat tinggal. Ingin punya rumah yang megah. Ingin punya rumah yang bertingkat, itu syahwah fil maskan. Syahwah fil malbas, keinginan di dalam pakaian, ingin punya baju, ingin punya sarung, ingin punya kalau perempuan ingin punya kerudung, itu syahwah, keinginan. Dan setiap keinginan penduduk dunia itu belum tentu kesampaian, belum tentu terpenuhi. Hanya punya keinginan. Banyak kan? Kita punya syahwah, punya keinginan ini, punya keinginan itu. Syahwah. Dan penduduk sorga itu memiliki kekuatan 100 keinginan, syahwah. Ingin ini, ingin itu. Dan setiap keinginannya tercapai. Setiap ada syahwah, ada terbersit syahwah, keinginan di hati penduduk sorga, seketika itu langsung tercapai. Langsung ada. Ingin punya istana, misal 7 tingkat, langsung badah. Ingin punya baju sebernan pada ria, langsung badah. Wah, troria badah. Tercapai dan keinginannya terus 100 kali lipat. Ya. Itu penduduk sorga.
Adapun penduduknya ro belum tentu kesampaian. Terus sate nakin melegalu, mele ada pesena. Ikaro tebas teron itu penduduk dunia. Beda dengan penduduk sorga. Itu wasyahwah. Wal jima, dan 100 kali lipat lebih kuat penduduk sorga wal jima di dalam menggauli istri. Kalau di sorga istri dan bidadari. Istri dan bidadari. Wal jima 100 kali lebih kuat penduduk sorga daripada penduduk dunia. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan Nabi itu yaduru ala nisaihi fi sa'ah al-wahidah minal lail wan nahar. Nabi yaduru ala nisaihi fi sa'ah al-wahidah minal laili wan nahar. Mengelilingi dalam satu malam istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna ihda asyrata. Sedangkan istri baginda Nabi besar Muhammad itu 11 dalam semalam. Berarti Rasulullah memiliki kekuatan di atas rata-rata. Itu di dunia, bukan di sorga. Maka dikatakan Rasulullah itu matusawi kuwata arba'ina rajulan. Rasulullah itu dikatakan memiliki 40 atau 30 kekuatan laki-laki dunia. Wal jima di dalam apa? Menggauli keluarga. Dan ini bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mukjizah. Memiliki kekuatan di dalam jima di atas rata-rata hingga 30-40 kekuatan sampai Nabi mampu yaduru ala nisaihi fis sa'wa minal laili wan nahar. Ini adalah sebuah mukjizah. Kenapa dikatakan mukjizah? Punya kekuatan jima di atas rata-rata besar Muhammad. Mukjizahnya adalah Nabi itu lilul akli. Nabi itu enggak banyak makan. Ya kan? Kadang 3 hari Nabi hanya makan korma, air dan korma. Illal aswadan, kecuali 2 sesuatu yang hitam. Taglib, 2 sesuatu yang hitam itu artinya air dan korma. Berhari-hari Nabi enggak makan. Hanya makan korma. Otomatis kalau Nabi itu enggak makan, otomatis tubuhnya kan lemah. Ya kan? Tubuhnya lemah. Tapi walaupun Nabi itu qalilul akal, enggak makan, jarang makan, kebanyakan lapar, tetapi dalam urusan jima Nabi memiliki 40 kekuatan laki-laki biasa. Itu mukjizahnya. Jadi apa? Di luar akal. Di luar akal, mukjizah. Orang kalau nggak makan kan lemes. Orang yang mentanggakan lemes. Tapi Kanjeng Nabi justru memiliki kekuatan arba'ina rajulan, 40 laki-laki. Lebih kuat dari 40 atau 30 laki-laki. Padahal Nabi nggak makan. Qalilul akal. Jadi syahwah itu kuat ketika dalam keadaan kenyang. Orang kalau kenyang, makanya dilarang kenyang itu karena apa? Karena biar syahwatnya enggak makanya dalam puasa, kenapa puasa itu orang kalau enggak mampu nikah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' fa alaihi bisawm, ya kan? Kalau syahwatnya kuat tapi tidak mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka disuruh puasa. Disuruh jangan makan. Supaya apa? Supaya kalau orang nggak makan, perutnya kosong, syahwatnya turun. Nabi itu sering nggak makan, tapi syahwatnya naik.
Itu letak mukjizahnya. Bahkan syahwahnya Nabi di dalam jima itu di atas atau lebih kuat dari 30 atau hingga 40 rajulan laki-laki biasa. Itu letak mukjizatnya. Wal jima, dan di dalam menggauli istri. Fa innal anbiya alaihimus salam zidu fa in idza imtala as-sadr bin nur wa fada bil fil uruq, ya. Hajatu ahadihim arakun. Hajatu ahadihim arakun. Hajatu ahadihim, hajatnya salah satu surga. Apa yang dimaksud dengan hajatu ahadihim? Kunniya bihil baul wal ghaid. Ini kinayah dari apa? Dari kencing dan kotoran. Kencing dan kotorannya penduduk surga. Itu kan banyak makan. Hingga melebihi 100 laki-laki dunia. Kalau makan, kalau minum, syahwatnya, jimaknya. Otomatis kalau banyak makan, banyak kotoran yang keluar dari tubuhnya. Banyak kencing, banyak BAB, buang air besar, ya kan? Maka dikatakan hajatu ahadihim, kencing dan kotorannya penduduk sorga itu arakun, enggak berupa kencing, enggak berupa kotoran, seperti halnya penduduk dunia. Maka enggak perlu toilet, enggak perlu WC. Kenapa? Karena hajatu ahadihim, kencing dan BAB-nya itu arakun, keluar menjadi keringat. Kencingnya menjadi keringat, BAB-nya menjadi keringat. Yafi'u min jildihi, yang keluar dari pori-pori kulitnya penduduk sorga. Dari kulitnya, dari pori-porinya. Jadi kalau habis makan, penduduk sorga itu kalau habis makan, tubuhnya panas, hararah, punya apa? Badan Nabi Gusti Allah panas, san panas, wah keluar pelo. Aja apa adeng maksud. Mereng swarga apa adeng ya peloan. Padeng ah penduduk swarga apa loan. Mon padeng engko bika ke abecengan. Aji biten. Sajen nyaman kakanan, sajen boceng padeng aja. Kake mun ngakan sate, boceng padeng kake. Mun ngakan ding-ding, sajen boceng. Teti padeng orang re, mun boceng berarti kakana nyaman. Makanya Abu Nawas itu pernah lomba apadeng cung tak bocengan. Bi raja. Ayo Bu Nawas, alomba bingko padeng kaki bingko cung tak becengan kok. Ngereng raja kok. Wah, hera cereng Abu Nawas penter raja ngakon namanya nyaman sate ding-ding daging. Abu Nawas ngakan kates. Ngakan kates. Seminggu ngakan kates itu. Akhirnya tepak hari lomba maju, raja maju kada, ya. Apa adeng raja nah, apa adeng raja nih, iceling bi raja dekapi. Abruangan bau nah, cerengka kena sate ajam ting-ting man nyaman, buacang abruangan. Kira Abu Nawas maju, apa adeng, cerengakan kates seminggu, ada bau na bau kates, menang Abu Nawas. Hari ya. Hajatu ahadihim arakun. Itu kalau di dunia, kalau ingin kotoran kita itu enggak bau, ya makan buah-buahan. Terus makan buah-buahan. Tapi tidak begitu bagi penduduk sorga. Walaupun makan daging, makan ayam, tetap kotoran yang keluar tidak bau. Bahkan berupa keringat yang keluar dari pori-pori kulitnya penduduk sorga. Ketika keluar,
keringatnya keluar, panas, tubuhnya panas, keluar keringat, faidan batnuhu qad damar. Seketika itu perutnya apa? Kembali kempes. Yo. Mari ngokon satu pereng arsa. Ya rasa kenyang, pah panas batin. Panas pah peluan. Marina peluan qad damar. Akhir pah tenang boleh. Aja apa adeng maksudnya? Lebur ya mempada kita ya. Lebur mempada. Jadi makan boleh. Marina peluan ngakan boleh. Sono agak kenyang, pah panas batin peluan boleh. Ngakan boleh. Nikmat. Lakar tempat nikmat. Di dunia ini bukan tempat nikmat. Dunia adalah tempat untuk ibadah, ta'ah. Lebih-lebih seorang santri di pondok pesantren. Pesantren bukan tempat bernikmat-nikmat. Pesantren tempat untuk menimba ilmu dan belajar tentang agama. Mujahadah, ya, riyadhah, itu di pesantren. Beningakan tedung nang tenang. Senang tenang ria ku aku nang swarga. Hajatu ahadihim arakun yafidu min jildi fa idzan batnuhu qad tamar. Wallahu a'lam.